Halo warga, Assalamualaikum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau secara umum kita mengenalnya dengan nama Undang-Undang Desa, adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Bagaimana kedudukan kepala desa dan BPD menurut Undang-Undang Desa tersebut? Simak terus video ini. Namun sebelum kita lanjut, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar warga senantiasa mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini. Pertama, kami akan menjelaskan soal kepala desa terlebih dahulu. Bahwa kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Demikian yang disebut dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Undang-Undang Desa. Jadi, kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa. Di dalam pasal 23 disebutkan, pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Dan di dalam pasal 25 Undang-Undang Desa disebutkan bahwa pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Adapun tugas kepala desa disebut dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Desa, yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kedua, kami menjelaskan soal Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, yakni lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Demikian yang disebut dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Desa. Adapun fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu termuat dalam pasal 55 Undang-Undang Desa, antara lain: 1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dan 3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Masih mengenai keterkaitan antara BPD dan kepala desa, BPD juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini terdapat dalam pasal 61 huruf A Undang-Undang Desa yang berbunyi, Badan Permusyawaratan Desa berhak 1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. 2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan 3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Sekarang, bagaimana kedudukan kepala desa dan BPD dalam Undang-Undang Desa tersebut? Di dalam penjelasan umum poin 5 Undang-Undang Desa tentang kelembagaan desa, antara lain dikatakan bahwa undang-undang ini mengatur mengenai kelembagaan desa atau desa adat, yaitu lembaga pemerintahan desa atau desa adat yang terdiri atas pemerintah desa atau desa adat dan BPD atau desa adat, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat. Jadi, dilihat dari kedudukannya, memang kepala desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat.
Dalam undang-undang ini pun tidak membagi atau memisah kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda. Lebih lanjut dikatakan pula dalam penjelasan umum bahwa kepala desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Sedangkan BPD mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa, sehingga tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa. Untuk mempermudah kita dalam memahami hubungan antara kepala desa dan BPD, dapat kita lihat pengaturannya antara lain sebagai berikut. 1. Kepala desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa sesuai dengan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Desa. 2. Kepala desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa sesuai dengan pasal 11 ayat 1. 3. Kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD. Hal ini diatur dalam pasal 27 huruf C Undang-Undang Desa. 4. BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Hal ini diatur dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Desa. 5. Kepala desa mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dan memusyawarahkannya dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Hal ini diatur dalam pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Desa. 6. Kepala desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa. Hal ini sesuai dengan pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Desa. Demikianlah posisi kepala desa dan BPD dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Terima kasih wargaku sudah menonton, semoga bermanfaat, dan silakan warga tuliskan komentar di bagian bawah video ini. Barangkali ada hal yang ingin kita diskusikan tentang posisi dan kedudukan kepala desa dan BPD ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga senantiasa klik like and share. Salam Desa Maju.